sepak bola modern terus mengalami perkembangan dengan sangat cepat. Mulai dari teknologi, infrastruktur, penyiaran, hingga gaya permainan. Dalam gaya permainan, seorang pemain akan dituntut untuk menjalankan strategi yang dibangun berdasarkan filosofi seorang manajer. Back as well. Marcus Rashford watches it open up. Oh, Marcus Rashford. Jika pemain tersebut mampu menjalankan instruksi sang manajer dengan baik, kemungkinan besar ia akan dipertahankan keberadaannya. Di dunia sepak bola modern, membangun serangan dilakukan oleh seluruh pemain, tidak terkecuali bagi seorang goalkeeper. Manchester United win. It's a long way offside. Here's Salah. He's got a run on goal. He's still going. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that! Hal inilah yang menjadi dasar MU untuk tidak memperpanjang kontrak David De Gea, penjaga gawang yang sudah 12 tahun berada di bawah mistar setan merah. Six coming up in 9 days' time. Leon Edwards against Kamaru Usman. 7 o'clock BT Sport box office for that. Meanwhile, here Perez deflected off the post. Pertanyaannya, apakah menjadi keputusan tepat bagi MU untuk melepas David De Gea? Dan apakah Andre Onana menjadi pilihan tepat bagi filosofi permainan MU yang baru di bawah arahan Erik ten Hag? Siapa terbaik antara keduanya? Mari kita bahas. Musim lalu, 2022-23, MU di bawah arahan Ten Hag memang mengalami perkembangan cukup bagus dengan meraih Piala Liga Inggris, finish di posisi ketiga Liga, dan mencapai final FA Cup. Finish di posisi ketiga Liga dan mendapat tiket Liga Champions Eropa adalah sebuah trofi tersendiri bagi klub di Liga Inggris karena ketatnya persaingan di sana. Here he goes. Garnacho! Brilliant! Catatan ini lebih baik ketika MU dalam asuhan beberapa manajer sebelumnya. Terlebih, Ten Hag mendapatkannya di musim pertama ia melatih di Inggris. Tetapi, meskipun catatannya terbilang cukup baik, Ten Hag masih belum puas dengan performa anak asuhnya, terutama di bagian penjaga gawang. Diketahui, gawang MU telah dijaga oleh David De Gea dalam kurun waktu 12 tahun. De Gea sendiri bergabung dengan Setan Merah pada 2011 di era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Ketika itu, dia diproyeksikan sebagai pengganti jangka panjang Edwin van der Sar yang pensiun. Here comes the Dutchman, Van Persie. Great save, De Gea! Pilihan Fergie itu sukses karena De Gea tidak tergantikan selama 1 dekade lebih, meski MU mengalami banyak pergantian pelatih sepeninggalan Ferguson. Tetapi, romansa De Gea dengan MU harus berakhir di akhir musim 2022-23. Keputusan itu diambil setelah pihak manajemen MU dan De Gea sepakat untuk keduanya berpisah. Sebenarnya, dikatakan bahwa dari pihak De Gea sendiri dilaporkan tidak memiliki masalah berarti untuk bertahan di Old Trafford. Sang kiper sangat mencintai MU. Dia sejak awal sudah berkomitmen untuk menaikkan kontrak baru di Old Trafford. De Gea bahkan bersedia mendapatkan potongan gaji yang cukup besar agar bisa melanjutkan karirnya bersama Setan Merah. Demikian laporan The Daily Mail. Penyebab De Gea tidak kunjung mendapatkan perpanjangan kontrak ada di pihak Ten Hag. Sang manajer dikabarkan ragu untuk mempertahankan De Gea karena ia merasa kurang yakin dengan gaya bermainnya. Terutama karena sang kiper tidak mampu membangun permainan dari belakang seperti apa yang diinginkan oleh Ten Hag. Musim lalu, De Gea sebenarnya tampil Spartan di bawah Mr. MU,
meski saat timnya tampil kurang baik. Keperkasaannya itu bahkan membuat De Gea dianugerahi Golden Glove Liga Inggris musim 2023. Golden Glove atau sarung tangan emas Liga Inggris merupakan penghargaan sepak bola yang dianugerahkan untuk penjaga gawang dengan jumlah nirbobol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris. Musim lalu, De Gea mencatatkan 43 nirbobol dan 17 clean sheet dari 38 laga di Liga Inggris. Pertahanan MU yang rapuh membuatnya terus dipaksa bekerja keras. Beberapa musim sebelumnya, dia juga tidak tergantikan dan kerap kali melakukan penyelamatan krusial. Dia mampu tampil baik, bahkan ketika timnya dalam kondisi buruk. Akan tetapi, catatan baiknya itu tidak membuat Ten Hag mengurungkan niatnya untuk mencari kiper baru. Hal ini karena sang pelatih menilai De Gea tidak mampu menyesuaikan diri dengan filosofi bermainnya untuk bangun serangan dari bawah, yakni mulai dari seorang kiper. David De Gea dinilai terlalu pasif di bawah Mistar. Berdasarkan dari itu, Ten Hag menjatuhkan pilihannya pada Andre Onana, kiper Inter Milan yang juga merupakan mantan anak asuhnya ketika di Ajax Amsterdam. Andre Onana to Manchester United. Here we go. The deal is finally done after the final bid. Manchester United bahkan rela merogoh kocek hingga 53 juta euro demi mendapatkan kiper modern asal Kamerun tersebut. Perlu diketahui bahwa saat ini ada 3 jenis penjaga gawang. Pertama, defensive goalkeeper. Against De Gea. Oh, what a save! Defensive goalkeeper adalah jenis penjaga gawang yang tanggung jawab utamanya adalah melakukan penyelamatan dan kerap difokuskan hanya untuk menghentikan tembakan saja tanpa dilibatkan dalam penguasaan bola. Oleh karena itu, jenis penjaga gawang ini dikenal pula dengan sebutan shot stopper. Seorang shot stopper merupakan jenis penjaga gawang tradisional yang punya kelebihan dalam hal penyelamatan, bagus dalam refleks, tetapi skill olah bolanya kurang bagus. Itulah kenapa mereka jarang dilibatkan dalam fase membangun serangan dan jarang meninggalkan areanya. Punya kemampuan membaca arah tendangan yang baik dan mampu melakukan gerakan akrobatik juga menjadi beberapa ciri penjaga gawang berjenis defensif. David De Gea termasuk dalam jenis ini. Ball playing goalkeeper. Jenis penjaga gawang berikutnya adalah ball playing goalkeeper. Secara sederhana, kiper jenis ini merupakan versi modern dari defensive goalkeeper. Selain memiliki atribut penyelamatan yang baik, penjaga gawang jenis ini dituntut punya kemampuan distribusi bola yang bagus. Oleh karena itu, seorang ball playing goalkeeper kerap dilibatkan dalam fase build-up serangan karena punya kemampuan kontrol bola yang cukup baik. Jangkauan umpan yang luas dan memiliki akurasi umpan yang tinggi juga jadi ciri seorang ball playing goalkeeper. Towards Cucurella. What control, what movement, what a pass from Sanchez. Trossard into the middle, it's got to be 3. It is 3. Seorang ball playing goalkeeper kerap ditemui dalam tim yang mengandalkan possession tinggi. Tim yang kerap menerapkan garis pertahanan tinggi dan memainkan sepak bola dengan tempo cepat juga terkadang memakai seorang ball playing goalkeeper. Sweeper keeper. Jenis penjaga gawang yang terakhir adalah sweeper keeper. Jenis penjaga gawang ini cukup mirip dengan ball playing goalkeeper. Sesuai dengan penamaannya, yang membedakan seorang sweeper keeper dengan jenis penjaga gawang lainnya adalah gaya bermainnya. Seorang sweeper keeper kerap meninggalkan sarangnya untuk melakukan penyelamatan. Goalkeeper jenis ini
punya keberanian dalam melakukan intercept atau sapuan di luar kotak penalti yang membuatnya kerap kali 1 lawan 1 dengan penyerang lawan. Kemampuannya dalam membaca arah bola dan pergerakannya yang tak kenal kompromi dalam menerjang bola di luar zona amannya adalah ciri khas seorang sweeper kiper. Tidak banyak kiper di dunia ini yang masuk dalam kategori sweeper kiper. Gaya mainnya yang terlihat ceroboh dan cukup gila membuat penjaga gawang jenis ini sangatlah spesial. Contoh seorang sweeper kiper terbaik saat ini adalah Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Andre Onana juga termasuk dalam tipikal sweeper kiper sekaligus ball playing goalkeeper. Penjaga gawang jenis ini tidak hanya rajin menerjang bola di luar kotak penalti, dia bahkan terlihat cukup sering maju hingga tengah lapangan, walaupun sangat beresiko melakukan blunder fatal. Selain dituntut untuk memiliki atribut penyelamatan yang bagus dan gesit dalam bergerak, seorang sweeper kiper juga kerap ikut membantu serangan. Oleh karenanya, seorang sweeper kiper juga perlu memiliki skill kontrol bola yang bagus dan akurasi umpan yang tinggi layaknya ball playing goalkeeper. Skill ini juga harus didukung dengan mental dan ketenangan luar biasa, mengingat sang kiper akan keluar dari kotak penalti dengan tujuan membantu penyerangan. Dengan kata lain, peran tipikal kiper ini adalah bertindak sebagai pemain lapangan ke-11. Selain itu, sweeper kiper juga aktif bergerak dalam memotong umpan silang dan memenangkan duel udara alih-alih hanya dia menunggu bola datang. Hal inilah yang dimaksud oleh Erik ten Hag. Dia butuh tipikal kiper seperti ini dalam timnya. Andre Onana mungkin adalah jawabannya. Jika kita melihat De Gea, dia adalah kiper defensif yang hebat. Tetapi, kemampuan passingnya dipertanyakan. Dia seringkali melakukan umpan jauh ke depan, tapi tidak akurat, terkesan asal, dan tanpa tujuan. Long pass boleh saja, tetapi De Gea kerap melakukannya saat posisi pemain lain belum ideal atau belum siap. Bola dikirim ke depan tanpa tujuan melewati blok pres lawan. Hal ini yang membuat MU seringkali kehilangan bola, baik di bola pertama ataupun bola kedua. Dia juga terkesan kaku saat bola di kakinya dan terburu-buru saat lawan melakukan pressing. Kelemahan De Gea dalam distribusi bola ini juga yang akhirnya membuat Luis Enrique tidak memanggilnya ke dalam timnas Spanyol di Piala Dunia kemarin. Hal ini jelas berbalik jauh dengan Onana yang memang suka memainkan bola di kakinya. Dia sangat tenang, tidak panik, dan tidak terburu-buru meski lawan melakukan pressing. Ball playing di belakang ini bukan tanpa tujuan atau hanya untuk gaya-gayaan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memancing pres lawan naik dan membebaskan penerima bola dari penjagaan. Hal ini juga berguna untuk membuka ruang antar pemain. Ketika pres lawan naik dan ruang terbuka, Andre Onana akan melakukan umpan jauh. Ya, selain mahir dalam ball playing, Onana juga mahir dalam long pass. Akurasinya pun cukup baik. Bukan hanya dengan kaki kanan, Onana juga mampu melakukan long pass memakai kaki kiri dengan baik. Itu artinya, kedua kakinya cukup terlatih, sehingga dia sangat berguna dalam fase bangun serangan. Inilah yang dimaksud Erik ten Hag terkait distribusi bola dari seorang goalkeeper. Seorang kiper yang cerdik dalam membaca permainan bisa menjadikannya playmaker tambahan dalam sebuah tim. Di beberapa pertandingan, seorang kiper modern bahkan mampu memberikan umpan yang akhirnya berbuah gol. Sekilas tentang karir Andre Onana.
Gewoon met een vrije schop. Er staan er een paar helemaal vrij. Onana moet zich echt... Dia adalah produk La Masia Barcelona, akademi yang terkenal dengan filosofi possession. Hal ini juga yang menguatkannya dalam ball playing meski berposisi sebagai penjaga gawang. Dia ditemukan di Eto'o Academy ketika berusia 14 tahun, yakni sekolah sepak bola di Kamerun milik mantan striker Barca, yakni Samuel Eto'o. Di Barcelona, dia hanya bermain hingga kelompok usia dan belum menembus tim senior. Satu pertandingan yang menentukan nasibnya terjadi pada November 2014 ketika Barcelona U19 menghadapi tim Ajax muda di UEFA Youth League. El Idrissi, dit moet 1-0 zijn. El Idrissi, nee, Onana. Pada laga itu, dia terpilih sebagai man of the match meski timnya kalah. Pertandingan ini juga yang membuat pencari bakat Ajax memboyongnya ke Amsterdam dengan harga sebesar 150.000 euro. Bersama Ajax, dia mulai berkembang pesat dan menembus tim utama di usia 20 tahun di bawah arahan Peter Bosz pada musim 2016-17. Musim berikutnya, dia bermain di bawah arahan Erik ten Hag dan perlahan menjelma jadi salah satu kiper modern terbaik di era divisi. Het wordt Max in de lange hoek en Onana moet zich volledig sterken. Pada transfer musim panas 2022, keduanya berpisah. Ten Hag menyeberang ke Manchester United dan Onana pergi ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Bersama Inter Milan, dia langsung jadi andalan utama Simone Inzaghi. Onana bahkan mampu menggeser kiper utama Inter sebelumnya, yakni Samir Handanovic. Onana berperan besar dalam keberhasilan Inter melaju ke babak final Liga Champions musim 2022-23 sebelum akhirnya dikalahkan oleh Manchester City. Sepanjang musim lalu, dia tampil impresif. Performa ini kemudian membuat Manchester United memboyongnya ke Old Trafford untuk bereuni dengan Erik ten Hag. Dengan filosofi permainan yang diusung oleh pelatih asal Belanda ini, mungkin adalah keputusan tepat untuk melepas David De Gea dan menggantikannya dengan Andre Onana. Jika ditanya, siapa yang terbaik antara De Gea dengan Onana? Keduanya sama-sama baik, tergantung kebutuhan dan filosofi permainan yang diusung oleh pelatih. Jika bermain bertahan, De Gea cukup hebat sebagai shot stopper. Jika bermain penguasaan bola, seperti filosofi Erik ten Hag yang ingin bangun serangan dari bawah, Andre Onana jelas lebih unggul dari De Gea dengan segala atributnya sebagai sweeper kiper dan ball playing goalkeeper. David De Gea telah membuktikan bahwa dirinya adalah kiper terbaik di Old Trafford selama 12 tahun. Kepergiannya telah meninggalkan jejak luar biasa untuk Setan Merah dengan 8 trofi bergengsi termasuk Premier League, Piala FA, Liga Eropa, dan Piala Liga Inggris. De Gea telah memainkan 545 laga bagi United dan mencetak 190 clean sheet yang menjadikannya kiper MU dengan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah Setan Merah. Luar biasa. Saat video ini dibuat, belum diketahui De Gea akan berlabuh ke klub mana. Sedangkan Onana telah membuktikan dirinya yang terbaik selama membela Ajax dan Inter Milan. Meski di laga pramusim MU, dia telah kebobolan beberapa gol, tetapi rasanya masih terlalu dini untuk menyebutnya pembelian gagal. Sangat menarik untuk melihat musim baru. Apakah Andre Onana mampu tampil lebih baik dari De Gea? Kita lihat hingga akhir musim 2023-24. Van Schuurs, Dessers krijgt de kans, maar laat de kans liggen. Onana redt.